Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Elizabeth Banjarnahor dari kelas 12 IPA 4 akan menjelaskan materi tentang mind mapping yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah, volume, dan zat antar sel. Sifat-sifat pertumbuhan yang pertama, irreversible artinya tidak dapat balik, dan yang kedua kuantitatif artinya memiliki satuan. Pertumbuhan ini dapat diukur dan pertumbuhan diukur dengan ausonometer. Ausonometer. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Perkembangan ini memiliki sifat yang pertama reversible, artinya dapat balik, misalnya masa tanaman berbunga. Dan yang kedua kualitatif, artinya menyangkut mutu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan. Jadi proses pertumbuhan ini terjadi setelah perkecambahan. Proses perkecambahan ini dimulai dari ambibisi, yaitu biji menyerap air dan air menjadi hormon giberelin. Yang kedua, pembentukan energi. Giberelin mengaktifkan enzim hidrolisis, yaitu amilase, lipase, dan protase sebagai pembentuk energi. Dan yang ketiga, pembentukan organ, yaitu energi digunakan untuk membentuk radikular atau calon akar dan plumola atau calon batang. Macam-macam perkecambahan ada dua. Yang pertama hipogeal, yaitu kotiledon tinggal di dalam tanah seperti gambar di sini. Di atasnya ini adalah epikotel, ini tanah, ini hipokotil, dan ini adalah kotiledonnya. Yang kedua ada epigeal, yaitu kotiledon di atas tanah seperti gambar di sini, yaitu kotiledonnya berada di atas tanah dan ini tanahnya. Yang selanjutnya ada tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan adalah berakhirnya masa dormansi atau istirahat yang ditandai dengan munculnya radikula atau calon akar dan plumola atau calon batang. Dan macam-macam pertumbuhan ada dua, yaitu yang pertama pertumbuhan primer dan yang kedua pertumbuhan sekunder. Dalam pertumbuhan primer ini terjadi pertambahan tinggi yang disebabkan oleh meristem apical, contoh dan letaknya ada di ujung akar dan ujung batang. Dan yang kedua ada pertumbuhan sekunder, yaitu terjadinya pertambahan besar dan penyebabnya adalah kambium. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini ada dua. Yang pertama saya akan jelaskan faktor eksternal atau di luar. Jadi yang pertama yang mempengaruhi yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini selain sebagai sumber energi, ternyata dapat menghambat pertumbuhan. Yang kedua ada suhu, yang ketiga kelembapan, yang keempat pH, dan yang kelima ada nutrisi. Nutrisi ini dibagi menjadi tiga, yaitu unsur makro, unsur mikro, dan unsur tambahan. Unsur makro ini banyak dan wajib. Contohnya adalah C, H, O, N, S, P, Mg, Ca, dan K. Yang kedua unsur mikro yang artinya sedikit tetapi wajib. Contohnya Cu, B, Mn, Co, Zn, dan Mo. Dan yang terakhir adalah unsur tambahan tidak wajib. Contohnya Cl, Na, Si, dan Al. Yang kedua ada faktor internal atau di dalam. Yang pertama faktor internal dipengaruhi oleh genetik, yang kedua oleh hormon. Dan hormon ini banyak macamnya. Yang pertama ada hormon auksin. Salah satu pengaruh hormon auksin adalah merangsang pembelahan sel. Yang kedua giberelin. Salah satu pengaruhnya mematahkan dormansi. Yang ketiga ada sitokinin, yaitu menghambat penuaan. Yang kemudian gas etilen, yaitu pematangan buah. Yang selanjutnya ada absitat, menghambat pertumbuhan. Yang selanjutnya ada asam traumalin, yaitu perbaikan sel-sel rusak. Dan yang terakhir ada kalin, dan kalin ini dibagi menjadi 4, yaitu kizokalin atau akar, fiokalin atau daun, kaulokalin atau batang, dan antokalin yaitu bunga. Materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia.
Yang pertama saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi dalam pertumbuhan dan perkembangan hewan ini terjadi dua fase. Yang pertama fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama fase embrionik. Jadi dalam fase embrionik ini terjadi 4 tahapan. Yang pertama tahap morulasi, yaitu zigot membelah menjadi morula. Kemudian morula ini membelah menjadi blastula, disebut sebagai tahapan blastulasi. Morula ini membelah menjadi blastula dan memiliki rongga, dan rongga tersebut dinamakan blastosol. Kemudian tahapan yang ketiga, tahapan grastula. Jadi blastula ini mengalami pembelahan dan membentuk 3 lapisan tubuh, yaitu ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Dan yang tahapan terakhir yaitu tahapan organogenesis atau pembentukan organ. Jadi seperti gambar di sini ada endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Di sini dijelaskan yaitu ektoderm, yaitu bagian paling luar dan mencakup sistem indera, rambut, dan sistem saraf. Yang kedua ada mesoderm atau di tengah dan mencakup otot, tulang, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Dan yang ketiga ada endoderm, yaitu bagian paling dalam dan terjadi sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Jadi fase pasca embrionik ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Metamorfosis ini artinya perubahan dan ada dua macam. Yang pertama metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama metamorfosis sempurna atau juga biasa disebut sebagai holometabola. Ini artinya perubahan yang mencolok. Contohnya dari telur berubah menjadi larva, kemudian jadi pupa dan imago. Biasa proses ini terjadi pada kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Yang kedua, ada tidak sempurna atau hemimetabola. Jadi, hemimetabola ini merupakan perubahan tidak mencolok. Contohnya telur menjadi nimfa, kemudian langsung menjadi imago. Ini biasa terjadi pada binatang seperti kecoak, belalang, dan capung. Dan yang kedua, metagenesis. Metagenesis ini artinya pergiliran keturunan. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, Obelia dan Aurelia. Obelia ini perubahan dari zigot menjadi planula, menjadi polip, dan medusa. Dan yang kedua ada Aurelia, perubahan dari zigot menjadi planula, kemudian menjadi skitiskoma atau polip muda, dan menjadi strobila, kemudian menjadi evira atau medusa muda, dan menjadi medusa dewasa. Sedikit catatan, polip dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama polip hidran atau yang biasanya berhubungan dengan makanan, dan yang kedua polip gonagium yang berhubungan dengan reproduksi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ini sama saja dengan hewan, yaitu terjadi dua fase. Yang pertama fase embrionik dan fase pasca embrionik. Jadi yang pertama fase embrionik ini biasa disebut juga sebagai proses gestasi dan terjadi di uterus. Yang kedua fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik ini melewati 5 masa. Yang pertama masa balita dari umur 0 sampai 5 tahun, kemudian masa kanak-kanak dari umur 6 sampai 10 tahun, kemudian masa remaja dari umur 11 sampai 19 tahun, kemudian masa dewasa umur 20 sampai 50 tahun, dan yang terakhir masa lanjut usia umur 50 tahun ke atas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Yang pertama, faktor internal atau faktor di dalam. Yang pertama ada genetik, yang kedua hormon. Hormon pada hewan ini ada 3, yaitu tiroksin. Tiroksin ini pengaruhnya merangsang pertumbuhan dan metamorfosis. Yang kedua, hormon somatomedin, yaitu mempengaruhi pembentukan energi. Dan yang ketiga ada eksidon dan juvenil, yaitu mempengaruhi fase larva dan dewasa. Sedangkan hormon pada manusia ada 5. Yang pertama tiroksin. Tiroksin ini mempengaruhi metabolisme sel, perkembangan fisik, mengurangi kalsium dalam darah, dan perkembangan mental. Yang kedua, hormon somatotropin atau hormon GH.
yaitu mempengaruhi sintesis protein, metabolisme, tulang, dan otot. Yang ketiga ada testosteron, yaitu reproduksi pada laki-laki. Yang keempat estrogen, yaitu reproduksi pada wanita. Dan yang kelima progesteron, yaitu penebalan dinding rahim. Dan yang kedua ada faktor eksternal atau faktor di luar, dipengaruhi oleh suhu, air, cahaya matahari, oksigen atau O2, lingkungan, dan yang terakhir ada nutrisi. Nutrisi ini mencakup karbohidrat, protein, dan lemak. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat pagi.